Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Hadratul muhtaram, para alim ulama, para kiai, para sesepuh lan bin sesepuh, para hadirin dan hadirat yang saya hormati, serta Bapak Ibu Dewan Juri yang sangat saya taklimi. Dan tak lupa teman-temanku sekalian, generasi pemuda milenial, generasi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah. Teman-temanku sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzati, yang mana hanya kepadanya lah kita wajib berbakti, karena hanya dialah satu-satunya Tuhan yang Maha Sakti. Dan tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang sejati, yang membawa risalah penuh arti. Untuk apa? Untuk menumpas kehidupan yang tak pasti menuju semesta alam yang akan dinanti, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-temanku sekalian, pemuda milenial, generasi kita ini adalah generasi milenial, yang artinya di tangannya ada sebuah handphone pintar. Di otaknya ada berbagai macam sosial media seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, dan masih banyak lagi. Generasi old bukanlah isu lagi kalau generasi milenial sekarang ini disibukkan dengan update status di sosial media, disibukkan dengan main game, dan yang tak kalah saing adalah sibuk selfie. Di mana-mana mau berangkat sekolah, selfie. Mau makan, selfie. Berlibur pun juga selfie. Sampai-sampai dipanggil orang tuanya pun tidak mendengarkannya karena keasyikan dengan handphonenya. Dan kebanyakan pemuda milenial sekarang ini tidak memiliki adab kepada kedua orang tua mereka hanya disebabkan dengan handphone pintarnya. Handphone pintar tak perlu adab dari kita, melainkan orang tua kita lah yang mengerahkan apa yang mereka miliki untuk mendidik kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah, serta merupakan manusia yang paling berhak dengan adab terbaik yang kita miliki. Maka kepada seluruh generasi muda, marilah kita ingat-ingat kembali hadis Rasulullah. Innama bu'ithtu liutammima sholihal akhlaki, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umatnya. Nah, maka dari itu teman-temanku pemuda milenial, kita harus memiliki adab dan akhlak yang baik agar kita menjadi orang yang beruntung. Kita tentunya ingin menjadi orang yang beruntung. Maka dari itu kita harus menjadikan hari-hari kita menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Kita sebagai generasi milenial harus pandai-pandai dalam menggunakan kotak ajaib yang kita miliki dengan hal-hal yang berguna. Misalnya dengan mencari beberapa literasi yang dapat menunjang keilmuan kita. Karena pemuda milenial yang sesungguhnya itu adalah yang tidak meninggalkan thalabul ilmi. Karena ilmu adalah bekal kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan seluruh hambanya untuk menuntut ilmu. Dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat. Perlu diketahui teman-temanku sekalian, bahwasannya di dunia ini dengan ilmulah kita akan dihormati, bahwa dengan ilmulah di dunia ini kita akan dimuliakan, dan yang pastinya dengan ilmulah di dunia ini kita akan dijadikan sebagai panutan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa menginginkan kehidupan di akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan di keduanya, maka tuntutlah ilmu. Teman-temanku sekalian, ilmu itu lebih utama, bahwasannya ilmu itu lebih afdol daripada amal karena 3 perkara. Perkara yang pertama yaitu bahwasannya ilmu tanpa amal itu bisa terjadi, sedangkan amal tanpa ilmu itu tidak bisa terjadi. Yang kedua yaitu bahwasannya ilmu adalah zat yang dimiliki oleh para ulama-ulama. Sedangkan ulama-ulama itu sama derajatnya dengan para nabi. Ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel, yang artinya ulama-ulama itu sama derajatnya dengan para nabi yang berada di Bani Israel. Yang ketiga yaitu bahwasanya ilmu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah SWT, sedangkan amal itu adalah sifat yang dimiliki oleh hamba-hambanya Allah SWT. Nah, maka dari itu teman-temanku sekalian, pemuda milenial, kita harus bijak-bijak dalam menggunakan handphone yang kita miliki. Jangan sampai kita terkena dampak negatif dari handphone yang bisa merubah akhlak atau adab kita menjadi jelek. Salah satu cara agar terhindar dari dampak negatif handphone adalah dengan mencari beberapa literasi yang dapat menunjang keilmuan kita. Serta kita dapat mengembangkan kecanggihan teknologi ini dengan mencari beberapa inspirasi yang dapat menunjang keilmuan kita. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kata-kata saya, karena pada hakikatnya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan, dan kebenaran hanya semata-mata datang dari Allah Rabbul Izzati. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.